Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini, seperti yang bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing, tentunya kita bakalan bahas seputar Bayo Protocol nih, teman-teman. Atau dengan tikernya yaitu Bayo ya. Dan entah kenapa token ini banyak banget di request sama teman-teman semua lewat kolom komentar pada beberapa postingan video-video saya sebelumnya. Dan banyak banget juga yang nanyain ke saya, kayak misalkan, Bang, apakah udah waktunya take profit nih? Udah waktunya TP dari Bayo Protocol ini? Terus ada juga yang nanyain kayak misalkan, "Bang, kapan sih exitnya yang tepat gitu atau waktu exit yang tepat di Bayo Protocol ini?" Dan lain-lain gitu. Banyak banget pertanyaan yang masuk seputar token Bayo Protocol ini. Tapi saya rasa itu juga cukup wajar karena memang sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir memang ada penurunan di Bayo Protocol ini, tapi penurunan tersebut itu kita sama-sama tahu ya terjadi setelah adanya kenaikan yang sangat signifikan nih atau setelah pumping cukup tinggi lah ya dari token Bayo Protocol ini. Dan kayak biasa kita bakalan bahas banyak nih seputar Bayo Protocol ini, mulai dari precision-nya, nanti kita akan coba kulik-kulik lagi nih terkait beberapa hal yang mungkin bisa diperhatikan dari segi chart-nya dan juga dari datanya ya, atau dari ya beberapa aspek data lah yang bisa kita perhatikan yang up to date seputar Bayo Protocol ini kita akan coba sajikan atau kita akan coba lihat nih di video kali ini bareng-bareng. Tapi sebelumnya tentu kayak biasa juga disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini kalau kita lihat pertama-tama berdasarkan data dari CMC atau coinmarketcap.com, di sini kita bisa lihat untuk Bayo Protocol menempati peringkat 167 ya dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya per video ini saya record, yaitu di tanggal 7 September tahun 2025. Dan di sini untuk harganya kalian bisa lihat sendiri nih di kisaran 0,16 US dollar ya per tokennya. Dan untuk tempatnya kalian bisa lihat di sini. Dan kemudian kalau kita perhatikan dari segi market cap memang ada penurunan ya dari segi market cap-nya atau kapitalisasi pasarnya, tapi wajar hal tersebut juga terjadi seiring dengan penurunan harganya karena kan kita sama-sama tahu rumus dari market cap adalah perkalian antara harga dengan circulating supply atau supply yang beredar. Dan di sini tercatat per video ini saya record market cap dari Bayo Protocol ini ada di angka atau di value sekitar 278 million of dollar teman-teman. Ya lumayan lah teman-teman ya, lumayan cukup besar. Tapi memang masih ada beberapa atau cukup banyak token-token lain juga yang memang secara market cap mungkin lebih besar. Makanya peringkatnya ini ya masih 167 ya. Memang masuk top 200 tapi untuk menembus top 100 masih cukup jauh sepertinya teman-teman. Dan ya kalau kita coba perhatikan di chartnya di sebelah sini. Nah kayak gini kita bisa melihat ya. Mungkin memang terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan nih pada Bayo Protocol nih di kisaran awal-awal Agustus ya mungkin ya. Dan mungkin ketika harga Bayo Protocol ini sampai ke titik tertingginya atau mungkin ketika naik nih at least ke local top-nya ya mungkin secara market cap harusnya bisa lebih besar juga teman-teman. Kan sekarang lagi turun. Tadi kita udah lihat market cap-nya lagi mengalami koreksi. Ya mungkin harusnya juga ketika harganya lagi mengalami kenaikan ya yang di atas ini teman-teman, apalagi sampai di atas ini, ya mungkin secara market cap harusnya juga bisa lebih tinggi gitu secara value-nya ya. Tapi again kita back to the topic. Di sini mungkin tadi udah saya katakan banyak banget yang nanyain ke saya, "Bang, apakah udah waktunya TP? Bang, apakah waktunya close, waktunya exit dan lain-lain." Banyak banget pertanyaan kayak gitu teman-teman. Ya mungkin saya bakalan coba untuk kasih gambaran besarnya aja dan sisanya tentu teman-teman yang berhak menentukan ya. Karena kan portofolio kalian tentu portofolio kalian pribadi gitu. Cuman kalian yang berhak mengelolanya karena jempol-jempol kalian pastinya yang ngeklik ya teman-teman atau yang memencet semua position di portofolio kalian dan maka dari itu sepenuhnya portofolio kalian tanggung jawab kalian masing-masing dan cuman kalian gitu yang memang bisa mengelolanya. So, jangan percaya omongan siapa mentah-mentah, analisa pribadi sendiri, do your own research, due diligence teman-teman. Dan di sini mungkin saya akan coba review dari video pembahasan saya sebelumnya ya, yang mana kalau kita coba lihat nih di tanggal candle-nya. Nah, terakhir kali saya bahas Bayo Protocol ini, teman-teman bisa validasi sendiri, bisa cross check sendiri, itu di sekitar tanggal 20-an teman-teman. Mungkin di 22, 21 kalau saya nggak salah ya. Lupa-lupa ingat saya pribadi, tapi sekitar tanggal 20-an itu terakhir kali saya bahas Bayo Protocol nih di channel ini. Yang mana ya tentu di bulan Agustus ya, maksudnya 20-an Agustus gitu. Jadi pada saat itu Bayo Protocol memang ada kenaikan, tapi pada saat itu belum naik sesignifikan ini teman-teman. Jadi kalau nggak salah bahkan di area ini kalian bisa cross check ulang itu masih berupa resistance atau lebih tepatnya masih saya marking sebagai resistance teman-teman. Dan ini cuman saya ganti aja areanya atau lebih tepatnya penanda areanya ya dari yang sebelumnya supply area jadi demand area gitu teman-teman atau dari resistance jadi support ya karena kan sudah di breakout nih di pergerakan yang ini. Dan
pada saat itu saya mengatakan memang ada satu pergerakan atau satu movement lah ya, yang cukup unik dan sebenarnya nggak unik teman-teman, tapi sering kita jumpai lah ya bahasanya di berbagai token-token kripto lain atau di koin-koin kripto lain gitu. Yang mana teman-teman kalau nonton video pembahasan sebelumnya, pasti kalian lihat saya gambarin pergerakan yang kayak gini teman-teman. Jadi memang dia berhasil breakout dari suatu area, and then retesting di area tersebut dan kembali melanjutkan pergerakan primernya. Dalam konteks ini adalah pergerakan naik teman-teman. Dan ternyata saya mengatakan memang dari sana cukup menarik dan ya ternyata, Buyer Protocol ini lanjut naik teman-teman atau lanjut menguat yang mana kalau let's say ya dari, sini teman-teman, dari demand area ini kita melihat dia breakout ke atas and then kita coba ukur ya let's say ke area supply ini aja dia udah 50% lebih gitu. So, ya mungkin buat teman-teman yang nonton video pembahasan sebelumnya dan dapetin profit nih dari Buyer Protocol, dari Bio ini karena nonton saya mungkin, ya congratulations saya cuman bisa ucapin selamat teman-teman. Jangan lupa untuk profitnya, diamankan dan lain-lain lah ya, tapi intinya terserah kalian, tapi ya congratulations lah buat teman-teman intinya yang pada profit gitu. Karena saya pribadi juga, pada saat itu mendapatkan ya lumayan lah teman-teman dari Bio Protocol ini ya. Dan kalau teman-teman tanya ke saya ya, "Bang, apakah, waktunya udah tepat nih buat take profit dan lain-lain gitu ya?" Pertama-tama di sini saya mau ingetin dulu, take profit kan ini untuk teman-teman yang mungkin udah dapetin profit ya. Karena kalau misalkan, belinya di sini let's say ya berarti loss nih posisinya atau masih floating loss gitu. Jadi namanya bukan take profit tapi, stop loss mungkin ya atau exit gitu teman-teman. Jadi ya again congratulations buat teman-teman yang mungkin, dapetin cuan dari nonton video saya sebelumnya. Tapi ya tentu sekali lagi saya ingetin belum tentu loh analisa saya 100% bener dan terus-terusan bener gitu karena, eee, namanya manusia normal ya teman-teman, saya juga manusia, tentu bisa aja salah maupun keliru dan again disclaimer bukan saran finansial sama sekali gitu di video kali ini. Tapi di sini kita akan coba untuk, bahas ya setidaknya dari POV saya teman-teman dan again saya bisa salah dan maka dari itu jangan ikutin mentah-mentah teman-teman ya. So, kalau saya pribadi jujur di sini ketika harganya ya hit di area resistance yang udah cukup lama saya gambar. Jadi area resistance ini bukan baru-baru teman-teman saya gambar, udah cukup lama sekali. Kalian bisa cross check video pembahasan sebelumnya juga area resistance ini sudah ada karena pertimbangannya dari historical price-nya ya sebelumnya. Dan ternyata memang dia ini, bisa dikatakan kena rejection dari supply area di sini teman-teman. Dan memang saya pribadi sudah mengamankan profit nih ketika memang ada di area supply atau resistance-nya yang di atas ini. Karena pertimbangannya pada saat itu memang ada area resistance yang sempat menahan nih di sini teman-teman. Jadi ya, amanin dulu untuk profitnya, tapi ternyata memang sempat terbang ya atau mengalami kenaikan yang cukup signifikan nih dari area ini ya. Kalian bisa lihat nih sempat ekor tinggi sekali atau sempat membentuk wick ya, membentuk ekor tinggi sekali teman-teman bahkan 30-an% ke atas. Tapi ya mungkin ada yang teman-teman yang tanya atau mungkin ada beberapa orang-orang yang tanya ke saya, "Bang, berarti nggak dapet dong kenaikannya yang di sini?" Ya menurut saya pribadi jawabannya iya teman-teman, memang, nggak dapet ya atau mungkin cuman saya sisain sedikit untuk positionnya pada saat itu. Tapi yang paling penting adalah saya udah amanin profitnya dan nggak kena floating loss nih sekarang teman-teman. Dan, terlepas dari memang dapat kenaikan ini atau enggak, ya ketika saya merasa untuk setup-nya sudah cukup oke dan sudah cukup clear, udah sampai ke targetnya juga, ya kenapa enggak gitu untuk diamankan secara profitnya atau untuk profitnya pribadi. Dan, ternyata kalau kita tinjau lebih lanjut, ini cuman nge-wick aja teman-teman atau cuman membentuk ekor aja dan mungkin ya ketika hal ini terjadi harusnya banyak banget nih orang-orang yang open long position mungkin dengan margin yang tidak terkontrol, dengan, size yang agak tidak dianalisa atau tidak dipikirkan matang-matang teman-teman, over leverage lagi dan ya kumpulan hal-hal tersebut menyebabkan harusnya ketika ini terjadi nih, nah ketika ini terjadi, itu asumsi saya banyak banget nih harusnya orang-orang yang open long position dan kena yang namanya surat cinta teman-teman atau margin call lah ya bahasanya teman-teman ya. Jadi, banyak banget harusnya yang terkena liquidate karena kalau kalian lihat ini time frame-nya saya pakai daily loh teman-teman dan kalau kita drag ke bawah atau kita ukur ke bawah, ekornya ini minusnya 20-an% lebih teman-teman. Kalian bayangin, kalau ada yang beli di pucuk ya ini drawdown-nya 20% lebih belum ditambah leverage teman-teman buat orang-orang yang mungkin main di atau yang trade di futures market lebih tepatnya. Ya good luck lah ya teman-teman ya. Tapi intinya, memang, untuk koin kripto atau token-token kripto seperti ini ya cenderung masih volatile buat harganya. Tapi intinya dari sini teman-teman, ketika dia terjadi hal seperti ini ya teman-teman, kan saya udah sering kasih tahu ke kalian semua bahwasannya candlestick itu bisa merepresentasikan apa yang terjadi real di market gitu teman-teman. Ini kan artinya secara nggak langsung ya kita dikasih tahu bahwasannya harganya ini sempat naik loh ke atas. Artinya buying pressure-nya sempat naik signifikan sekali. Tapi ternyata somehow di kisaran sini teman-teman itu ada selling pressure nih yang terjadi yang masuk nih ke Buyer Protocol ini sehingga menyebabkan harganya drop atau mungkin sebaliknya intinya maksudnya bukan sebaliknya sih. Maksudnya intinya let's say ya asumsi paling gampang atau cerita paling gampang let's say ada banyak orang ya banyak
para pelaku pasar yang sudah beli di bawah, teman-teman yang udah akumulasi di bawah sini, mungkin di bawah sini, mungkin di sini atau mungkin di sini teman-teman, dan seterusnya udah lihat harganya naik signifikan, ya ternyata dia atau mereka ini take profit teman-teman. Dan apakah salah? Jawabannya enggak teman-teman. Mainkan yang FOMO mungkin beli di atas, takut ketinggalan kereta dan lain-lain, ini justru yang menjadi exit liquidity ya nih, dan akhirnya harganya drop atau mengalami drawdown ke bawah gitu teman-teman. Dan kalau kita perhatikan di sini dari titik tertingginya ya, dari sini teman-teman sampai ke harga sekarang. Nah, ini dropnya sekitar 40-an% lebih, hampir 50-an%, dan pasti kalau kita tarik ke bawah sini teman-teman, ini harusnya 50% lebih ya teman-teman. Dan kemudian kalau kita coba perhatikan, sekarang untuk Bio Protocol sedang berusaha bertahan dari demand area di sini, atau sedang berusaha ya bertahan agar price action-nya tidak breakdown dari demand area ini. Dan maka dari itu di sini ada beberapa kemungkinan atau beberapa skenario setidaknya yang saya lihat nih di Bio Protocol yang mungkin terjadi. Dan mengingat pertanyaan tadi, apakah waktunya exit atau enggak, waktunya TP atau enggak, dan lain-lain, ini kembali ke keputusan teman-teman. Tapi di sini saya akan coba kasih skenarionya aja sehingga teman-teman bisa kira-kira nih mana keputusan yang mungkin sesuai dengan preferensi kalian. Bahasanya kayak gitu kali ya teman-teman. Karena kan portofolio kalian tentu hak kalian pribadi untuk manage-nya, dan saya udah katakan tadi kalau saya pribadi memang sudah berhasil nih untuk closing dan mengamankan profitnya di kisaran supply area di sini teman-teman. Karena pada saat itu memang saya menilai ada potensi terjadi rejection, meskipun memang pada saat itu saya nggak dapat mungkin ya, nggak dapat signifikan gitu untuk kenaikannya yang di sebelah sini. Tapi ya I think merasa cukup itu salah satu faktor yang penting ya teman-teman, karena pada saat itu kan analisanya memang setupnya sampai di kisaran supply area atau resistance ini sebagai target profit ya teman-teman. Jadi ya bersyukur aja karena udah dapat profit teman-teman. Tapi ya again kita back to the topic. Di sini salah satu skenario yang realistis ya mungkin ya buat terjadi atau yang mungkin aja bisa kejadian di Bio Protocol ini. Pertama adalah skenario bearish teman-teman. Kenapa skenario bearish? Karena sebenarnya kalau kalian perhatikan nih di sini. Nah, sebenarnya sebelumnya tuh area demand zone atau area supportnya di sini itu memang sudah di breakdown loh teman-teman di pergerakan yang di sini. Tapi somehow memang kalau kita gunakan Fibonacci ini dari bawah sini ke atas ya, dari swing low to swing high-nya di sini kita coba adjust. Nah, lebih kurang ini agak tinggi ya teman-teman ya. Nah, kita adjustnya sampai atas deh. Nah, kayak gini. Dan kemudian kita perhatikan nih, kita adjust juga bawahnya. Nah, kayak gini teman-teman. Kemudian atasnya sepertinya belum terlalu presisi nih. Kita coba lebih presisi. Nah, kayak gini. Maka kita bisa menemukan bahwasannya untuk Bio Protocol ini berhasil ada bounce ya di kisaran area 0,786 ya nih. Meskipun nggak presisi-presisi banget, tapi harusnya kalian bisa lihat di sini tuh ada semacam area minor nih teman-teman. Nah, di kisaran sini tuh harusnya teman-teman kalau lihat ada area minor nih yang menahan pergerakan harganya beberapa kali, dan ternyata dari sana Bio Protocol dapetin bounce atau rebound dan berhasil take over nih untuk area yang di sebelah sini, sehingga berubah lagi jadi area support sekarang teman-teman. Dan tentu tadi kita bahas skenario bearish, di mana skenario bearish ini bisa terjadi kalau misalkan ternyata Bio Protocol ini nggak mampu mempertahankan area supportnya di sini dan lanjut drop lagi ke bawah teman-teman. Yang mana ketika dia melanjutkan drop ini ke bawah, maka secara drawdown akan cukup signifikan, dan mungkin ya bias para pelaku pasar akan berubah kembali nih dari yang sebelumnya kan di sini cukup bullish menjadi bearish gitu teman-teman. Dan salah satu indikasinya untuk Bio Protocol ini bisa terjadi skenario bearish adalah pertama dia breakdown dari demand areanya atau area supportnya yang di sebelah sini, dan yang kedua dia juga breakdown dari area minornya nih. Kan di sini ada sekitaran area minor tadi ya yang saya gambarin juga ya, di sekitaran sini lah teman-teman. Mungkin nggak terlalu presisi saya gambarnya, tapi hopefully kalian bisa lihat. Intinya di sini juga ada area support minor, dan kalau misalkan ternyata area support minor yang di bawah sini juga di breakdown, maka ya ada kemungkinan atau besar potensial atau besar kemungkinan lah ya Bio Protocol ini bisa koreksi ya, maybe salah satu areanya ke bawah sini teman-teman, yang mana ini juga adalah demand area ya atau area support lah kita sebutnya buat Bio Protocol, yang mana sebelumnya menahan banyak banget nih pergerakan dari Bio Protocol ini teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Dan di sini kalau kita coba lihat lagi ya, memang demand area di sini sebenarnya kalau kita gambarin kan nih, kita coba ubah jadi line chart ya, mungkin teman-teman bisa lebih gampang lihatnya. Kan secara pergerakan nih kalau kita gambarin kan kita ikuti ya, itu kayak gini teman-teman. Nah, sekarang nih lagi begini mungkin ya. Nah, hopefully ya, ini memang area yang di sebelah sini, demand area di sini itu nggak di breakdown teman-teman. Kenapa? Karena kalau ini sampai di breakdown, maka ya secara tren dia akan valid sekali untuk kembali lagi ke trend bearishnya. Dan ya itu adalah skenario bearish ya dari Bio Protocol ini. Tapi sebaliknya, memang masih ada chance, masih ada potensial, masih ada peluang buat Bio Protocol ini bisa kembali rebound nih dari demand area di sini, selama memang mampu ya mempertahankan area supportnya yang di sini. Dan kalau memang berhasil rebound, ya maybe ada potensi atau ada kemungkinan Bio Protocol ini punya chance ya untuk
let's say ya, hit atau menguji kembali di supply area yang di sini teman-teman. Dan dari sana kan buat teman-teman yang harusnya kepikiran nih mungkin ada banyak strategi ya yang bisa kalian lakukan gitu. Ya let's say saya asumsikan nih ada seorang trader A ya, let's say dia lagi running profit lah ya, dia udah akumulasi di bawah dan mungkin dia belum TP di sini terus udah keburu ke drawdown nih sampai sini. Misalkan ada yang kayak gitu ya teman-teman. Misal. Nah, maka misalkan asumsinya ada banyak hal yang mungkin dia bisa lakukan gitu. Let's say kalau misalkan dia melihat bio protokol ini baik atau turun di bawah demand area ini, maka dia akan mengamankan profitnya dengan dia langsung take profit aja ya ketika masih di sini gitu, atau mungkin bisa trailing stop dan lain-lain gitu. Atau mungkin ketika ternyata bio protokol ini masih sanggup bertahan di demand areanya, mungkin ada konsiderasi yang bisa dilakukan oleh trader tersebut untuk mungkin ya dia hold dulu agak sedikit lebih lama untuk kemudian bisa hit lagi mengincar lagi di area supply atau resistance yang di atas ini. Dan ada banyak sekali strategi-strategi atau hal-hal ya yang bisa dilakukan oleh trader tersebut. Dan kembali lagi trader ini kan adalah contoh ya teman-teman. Jadi buat teman-teman bisa lakukan atau bisa pertimbangkan sesuai dengan preferensi dan analisa kalian masing-masing gitu. Tapi kira-kira gambarannya skenarionya seperti itu. Dan area yang penting atau important areanya yang paling dekat terkait bio protokol saat ini ya tentu di sini teman-teman, di area demand zone, di area resistance atau sorry bukan resistance tapi support yang ada di kisaran sini teman-teman. Dan satu hal lagi, sebenarnya memang stochastic RSI-nya so far nih udah cukup lama mengalami yang namanya oversold teman-teman. Nih dari sini dia oversold terus sampai akhirnya dia mulai ada kelihatan nih mulai mau climbing up ya. Dan ketika memang ini ada kesempatan untuk climbing up untuk nanjak lagi, maka ada kesempatan memang atau ada peluang secara harga ya bisa ikutan naik gitu teman-teman. Jadi ya mari kita lihat lah untuk pergerakannya bakalan seperti apa. Dan di sini ya selama ini ya kalau kita perhatikan atau so far ya kita harus jujur juga bahwasannya tadi saya udah gambarin untuk pergerakan trennya nih kan kayak gini ya teman-teman ya. Nah kayak gini. Nah, kalau kita berhenti di sini nih, teman-teman, ini kan sebenarnya kita masih bisa sama-sama lihat bahwasannya ini trennya masih cukup bullish lah, masih cukup positif gitu. Kita belum bisa lihat atau kita belum bisa valid mengatakan bahwasannya terjadi yang namanya market structure shift lagi dari yang bullish menjadi bearish gitu. Tapi ya tentu kita juga harus melihat hal-hal lain ya, let's say seperti important area dan lain-lain. Tapi intinya yang mau saya katakan adalah supaya nggak bias teman-teman, di sini saya juga harus mengatakan bahwasannya memang secara tren ini masih bisa dikatakan bullish dan belum berubah tren gitu. Tapi ya kita nggak tahu nih di waktu-waktu mendatang apakah kita justru bakalan dapat validasi atau konfirmasi bahwasannya trennya udah siap berubah lagi jadi bearish atau justru dapat konfirmasi bahwasannya banyak protokol ini masih mampu mempertahankan tren bullishnya. Ya kita lihat aja gitu di waktu-waktu mendatang ya. Dan kemudian di sini kalau kita perhatikan di data-datanya dari bio protokol di sebelah sini teman-teman. Nah, saya mau kasih lihat data social mindshare ya ke teman-teman semua. Dimana kalau kita sama-sama tahu ya untuk bio protokol ini kan masuknya ke narasi DeSci teman-teman atau decentralized science ya teman-teman. Yang mana memang jujur kalau kita lihat dari data di sini secara social mindshare ini decentralized science ini masih memegang persen share terkecil ya teman-teman dalam 7 hari terakhir, yang mana persen share-nya dalam 7 hari terakhir itu cuma di kisaran 0,26% gitu. Apabila dibandingkan dengan sektor atau narasi-narasi lain memang sektor atau narasi decentralized science ini masih belum mendapatkan perhatian atau attention yang gimana banget ya. Mungkin ketika memang ada kejadian-kejadian khusus mungkin ketika pandemi kemarin mungkin harusnya ini sektornya cukup ramai gitu. Tapi kan bio protokol ini kita sama-sama tahu belum listing ya pada saat itu ya. Dan again balik ke topik bio protokol di mana di sini memang meskipun untuk sektornya desain ini masih belum dapat attention yang gimana banget, tapi kita bisa lihat memang narasi ini overall ya ini sangat-sangat dikuasai oleh bio protokol di mana jauh sekali perbandingan antara bio protokol dan juga token-token lain nih di narasi ini di mana ini adalah data DeSci token mindshare percentage dalam 7 hari terakhir dan bio protokol ini memegang 60,80% teman-teman. Yang artinya lebih dari 50% ya atau sebagian besar ini attentionnya di narasi DeSci ini itu memang masuknya ke bio protokol, which is dia bisa dikatakan menguasai lah ya kolamnya gitu atau menguasai narasi DeSci ini sekarang. Untuk bio protokol memang paling banyak dilirik gitu kalau berbicara tentang narasi DeSci ya. Dan kemudian di sini kalau kita lihat di sebelah sini, nah di sini kalau berdasarkan data dari CoinGlass ya, kalau kita scroll ke bawah, nah di sini kita scroll ke bawah, kita bisa lihat di sini open interest pada saat itu memang sempat pumping teman-teman, sempat menguat ya di bulan-bulan Agustus teman-teman ya, di akhir-akhir Agustus, tapi per sekarang sepertinya memang mulai drop lagi, mulai turun ya teman-teman, mulai mengalami yang namanya penurunan baik dari segi harga maupun open interestnya. Kalian bisa lihat nih di chart berikut teman-teman. Dan yang menarik di sini kalau kita lihat volume teman-teman, sama di sini di sekitaran tanggal
23 Agustus ya teman-teman, ini sempat mencapai peak-nya teman-teman, volumenya tinggi sekali, besar sekali teman-teman. Kalian bisa lihat nih, kalau di pojok kiri ya, ini lebih dari $5 billion pada saat itu, volumenya tinggi sekali teman-teman. Dan memang pada saat itu kenaikan harga dari Bayo Protocol juga sangat-sangat impulsif ya. Kalian bisa lihat nih, yang kuning ini adalah harganya dan yang hijau adalah volume teman-teman. Tapi ya again, di sini ternyata ketika harganya drop ya volumenya juga sepertinya ikut mengalami yang namanya penurunan gitu, atau declining juga lah dari segi volumenya. Dan kemudian kalau kita lihat di sebelah sini, dalam 24 jam terakhir ada sekitar 1,18 million of dollar yang kena liquidate atau yang kena margin call lah ya di Bayo Protocol ini, atau ada sekitar lebih dari 1 million of dollar yang kena likuidasi di Bayo Protocol ini. Dan mengingat untuk market cap-nya atau secara market cap itu masih belum masuk top 100, untuk angka sekitar 1,18 million of dollar ini cukup besar loh teman-teman, dan ini cuma dalam 24 jam terakhir aja. Dan kemudian kalau kita perhatikan di sebelah sini, nah ini adalah data alokasi atau vesting lah ya dari Bayo Protocol ini. Meskipun saya sebelumnya udah sempat bahas, tapi nggak apa-apa, di sini saya udah akan coba bahas lagi lebih tepatnya. Dan di sini tadi saya mau ngomong bahwasannya unlock-nya Bayo Protocol ini udah bertambah loh teman-teman. Dari yang sebelumnya mungkin di video pembahasan sebelumnya ini masih 25%, sekarang udah sekitar 27% gitu. Karena memang sebelum-sebelumnya udah sempat unlock token ya, seperti yang saya mention di video pembahasan Bayo Protocol ini sebelumnya. Dan buat teman-teman yang penasaran mungkin sistem unlocknya kayak apa dan lain-lain, kalian mungkin boleh mampir ke video tersebut ya, biar video ini nggak terlalu panjang banget dan kalian bisa dapat pembahasan lebih lengkapnya gitu di video pembahasan sebelumnya terkait Bayo Protocol yang saya bahas terkait alokasi token-tokennya gitu. Tapi di sini yang mau saya highlight adalah tanggal paling dekat untuk unlock token lagi itu di tanggal 28 September mendatang ya. Berarti ya sekitaran 20 harian lagi. Dan di sini kita bisa lihat untuk yang bakalan di-unlock itu sekitar 0,63% gitu dari maksimum supply, dan tujuannya adalah untuk core kontributor, investor dan juga advisors gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat by analytic atau dari data seputar return dari Bayo Protocol, di sini kita bisa memperhatikan bahwasannya sebenarnya meskipun drop ya, untuk harga dari Bayo Protocol ini lumayan signifikan, tapi sebenarnya returnnya masih positif loh di bulan September gitu. Masih plus 7,36%. Dan di bulan Juli masih, atau lebih tepatnya closing dengan plus 17%, dan di bulan Agustus sebelumnya plusnya lebih besar lagi gitu, 154,4% gitu. Dan dengan kenaikan Bayo Protocol di bulan Juli, Agustus dan September ini, itu menjadikan kuartal 3 pertama dari Bayo Protocol ini cantik sekali ya teman-teman, returnnya 200% lebih loh teman-teman. Kalian bayangin, kalian taruh uang di Bayo Protocol ini, let's say ya, let's assume lah, itu naik 200% lebih dalam satu kuartal, itu sangat tinggi sekali teman-teman ya. Tapi again, ini kan masih awal September nih, masih ada banyak kemungkinan yang mungkin terjadi gitu ya. Dan kan ada isu ada pemotongan suku bunga dan lain-lain gitu yang bakalan terjadi mungkin teman-teman. Dan hal-hal tersebut atau katalis-katalis tersebut ya tentu sangat mungkin gitu membuat returnnya ini bisa volatile ya teman-teman. Ya mungkin bisa lebih tinggi lagi ataupun mungkin bisa drop gitu dari segi returnnya. Dan ya kalau teman-teman mungkin tertarik buat saya bahas, kayak tadi ini ada berita terkait pemangkasan atau penurunan suku bunga dan lain-lain ya, mungkin kalian tertarik buat saya bahas makroekonomi ataupun altcoin season dan lain-lain ya. Kalau kalian tertarik boleh komen aja di kolom komentar di bawah. Dan kayak biasa nih, atau kayak Bayo Protocol ini juga, kalau banyak yang tertarik ternyata bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya gitu di video-video mendatang. Dan again, jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, kalian bisa langsung request lewat kolom komen di bawah, atau bisa juga lewat link traktir atau link tree yang tertera di bio account TikTok dan description di channel YouTube saya. Dan juga kalau saya lihat-lihat buat teman-teman pada suka nih buat konten-konten yang mungkin analisanya cukup detail seperti ini, kalian boleh komen aja, mungkin ada aset-aset lain yang kalian tertarik buat saya bahas, maybe stocks ataupun yang lain-lain. Boleh, kalau teman-teman banyak yang tertarik, bakalan saya coba breakdown dan bakalan saya buat ini untuk video analisanya yang kayak gini. Dan ya mungkin itu aja buat video kali ini, hopefully bisa bermanfaat meskipun agak sedikit panjang ya. Jangan lupa juga buat like-nya kalau teman-teman mau support untuk saya juga. Thank you buat teman-teman yang udah support sampai sejauh ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.